Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Nonik Indriati, Paulina, dan Mariana. Yang terhormat kepada Ibu Sulistianingsih MPD dan teman-teman yang tercinta. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang metode dan strategi upaya penanganan penyesuaian diri. Setiap individu pasti menginginkan dirinya dapat diterima dengan baik. Tetapi terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan. Seringkali individu mengalami kendala dalam penyesuaian diri. Untuk dapat diterima dalam penyesuaian diri, maka menurut Skinder 1964 menyebutkan bahwa penyesuaian diri adalah suatu proses di mana individu berusaha keras untuk mengatasi atau menguasai kebutuhan dalam diri, ketegangan, perasaan frustasi, dan konflik. Tujuannya untuk mendapatkan keharmonisan dan keselarasan antara tuntutan lingkungan, di mana individu dalam dirinya dituntut untuk bisa dalam keharmonisan. Maka untuk mencapai hal tersebut, individu harus memiliki kesanggupan untuk memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terbaru disebabkan oleh masalah tertentu. Dalam perkembangannya, individu mempunyai masalah-masalah dalam penyesuaian diri, yaitu masalah dalam kondisi tertentu, lingkungan, ataupun kondisi fisiologisnya. Mari kita pahami apa itu penyesuaian diri. Definisi dari penyesuaian diri. Apa itu penyesuaian diri? Penyesuaian diri merupakan interaksi yang terjadi secara terus-menerus terhadap diri sendiri, orang lain, dan seseorang tersebut mampu untuk menyeimbangkan tuntutan dari dalam dirinya dan tempat seseorang tersebut berinteraksi sehingga terjadi kesesuaian antara dirinya dan sekitarnya. Selanjutnya adalah faktor-faktor. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi dalam penyesuaian diri? Di sini ada beberapa faktor-faktor penyesuaian diri baik internal maupun eksternal. Yang pertama, kondisi fisik, termasuk di dalamnya keturunan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, dan sistem otot, kesehatan, penyakit, dan sebagainya. Yang kedua, perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Yang ketiga, penentu psikologis, termasuk di dalamnya pengalaman, belajarnya pengkondisian, penentuan diri atau self determination, frustasi, dan konflik. Yang keempat, kondisi lingkungan, khususnya keluarga, sekolah, dan penutup kultural termasuk agama. Selanjutnya ada penanganan dan solusi penyesuaian diri. Penanganan konselor terhadap penyesuaian diri menurut Cori 2010-121 dalam terapi Gestalt, konflik tentang urusan-urusan yang tidak terselesaikan mencakup perasaan-perasaan yang tidak terungkapkan seperti dendam, kemarahan, kebencian, sakit hati, kecemasan, kedudukan, rasa berdosa, rasa diabaikan, dan sebagainya, termasuk masalah afektif. Solusinya adalah 1. Ramah dan murah senyum. Biar kita ringan, maka kita harus ramah dan murah senyum ya dalam melakukan apapun.
Yang kedua, jangan malu untuk bertanya atau meminta bantuan bila diperlukan pada orang lain, karena ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Yang ketiga, menyesuaikan diri dan menghargai setiap perbedaan yang ada dalam lingkungan baru. Yang keempat, tetap apa adanya dan jadi diri sendiri. Kesimpulan penyesuaian diri adalah suatu proses yang mencakup respon mental dan tingkah laku di mana individu berusaha untuk dapat berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan dalam dirinya, ketegangan, konflik-konflik, dan frustasi yang di dalamnya sehingga terwujud tingkat keselarasan. Sulit beradaptasi dengan lingkungan baru, biasanya faktor terbesarnya karena memang dorongan alamiah di dalam diri kita yang diturunkan secara genetik dari orang tua kita, kombinasi genetik dari ayah dan ibu kita. Bisa jadi salah satu dari bapak atau ibu kita keduanya yang memang mereka tipenya seperti itu. Ada yang pendiam, yang introvert ataupun extrovert dan sebaliknya. Mudah-mudahan kita bisa beradaptasi dan menghadapi penyesuaian diri.